Oke, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Karena kemarin kita membahas tentang karbohidrat. Nah, kita telah memasuki introduction-nya. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa ada beberapa subbab yang ada pada artikel ini, yaitu yang pertama abstrak, terus keywords, lalu introduction, dan setelah introduction ada carbohydrate classifications dan masih banyak lagi. Sepertinya saya lupa, saya belum menjelaskan keywordnya. Nah, kemarin ada abstrak. Lanjutnya keywords. Nah, ada beberapa keywords, yaitu yang pertama karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa karbohidrat adalah sakarida. Nah, sakarida ini dia terbuat dari aldehid dan atau keton, aldosa dan ketosa. Nah, selanjutnya nutrient profile. Apa itu? Nutrient profile adalah di sini nutrient profiling is the science of classifying or ranking foods according to their nutritional composition for reasons. Di sini nutrient profile itu adalah ilmu untuk mengklasifikasikan atau meranking atau mengurutkan makanan berdasarkan komposisi nutrisinya. Nah, itu teman-teman. Fiber. Selanjutnya fiber adalah serat. Kalau teman-teman tahu fiber adalah serat, yaitu dia juga termasuk dalam tipe karbohidrat. Akan tetapi fiber ini adalah karbohidrat yang tidak bisa dicerna oleh pencernaan tubuh. Tidak bisa dicerna oleh amilase yang ada di mulut, di lambung, dan juga di usus. Akan tetapi dapat dicerna oleh bakteri kolon atau bakteri usus yang difermentasikan oleh bakteri tersebut sehingga bisa dicerna oleh usus, bisa diserap ke dalam darah dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya sugar. Sugar ya gula. Mungkin teman-teman sudah pada tahu gula itu apa. Yaitu di sini dijelaskan bahwa gula adalah hal yang manis, tidak berwarna dan larut dalam air, atau senyawa manis tidak berwarna dan larut dalam air. Selanjutnya dietary surface. Nah, ini dia. Apa itu dietary surface? Itu sebuah cara, a way of researching the food consumption of individuals or groups. Nah, jadi di sini dietary survey itu adalah metode atau cara untuk mencari kadar kebutuhan tubuh lah setiap individu atau suatu kelompok. Misalnya saya seorang yang kurus, terus saya mempunyai teman gemuk. Tentu kebutuhan atau konsumsi karbohidrat itu berbeda. Bukan hanya di situ, akan tetapi kebutuhan protein, kebutuhan energi kalor, itu semuanya berbeda-beda tergantung individunya. Nah, selanjutnya introduction. Introduction itu apa? Ya, tentu perkenalan lah. Jadi di sini diperkenalkan, penulis memperkenalkan tentang bahwa pentingnya si karbohidrat ini, kualitas karbohidrat ini benar-benar mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, jadi di sini dimension the health effects of dietary carbohydrate have been the object of much attention. Katanya mencuri banyak perhatian orang. Nah, di sini yang saya ambil 3 poin utama yang ada di introduction-nya. Itu yang pertama adalah efeknya, bahwa karbohidrat itu memiliki efek
dampak yang begitu besar sehingga mencuri banyak perhatian saat ini. Nah, bahkan banyak sekarang ilmuwan-ilmuwan yang mencari-cari tentang kualitas karbohidrat, karena memang begitu penting agar agar konsumsi kita aman dan sehat. Nah, di sini juga disebutkan sampai saat ini banyak orang yang sadar akan efek yang ditimbulkan. Nah, mungkin teman-teman banyak lihat tentang video-video klarifikasi di TikTok itu tentang metode-metode diet, metode-metode pola diet. Nah, itu sangat penting. Makanya mereka sampai bikin video klarifikasinya, katanya metode ini salah, metode ini tidak boleh, makan malam skip makan malam itu berbahaya, makan pakai oatmeal itu tidak harus oatmeal, bisa juga yang lain, dan sebagainya. Selanjutnya proportion of desired karbohidrat, artinya porsi kebutuhan karbohidrat. Yaitu mengatur porsi kebutuhan karbohidrat untuk tubuh kita yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah risiko, dan ternyata karbohidrat juga mengandung atau bisa menyebabkan risiko penyakit, berat badan, dan lain-lain. Mungkin akan dijelaskan tentang risiko penyakit jantung, darah, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu adalah classification atau klasifikasinya. Apa klasifikasinya? Yang tadi disebutkan di awal, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Jadi di sini teman-teman bahwa jelaskan lebih lanjut tentang monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Seperti kita ketahui, mono itu satu molekul, yaitu aldosa atau ketosa, dari gugus aldehid dan gugus keton. Monosakarida ini terdiri dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Mereka larut dalam air, bersifat aktif dan merupakan gula produksi. Selanjutnya yang disakarida. Disakarida ini terdiri dari dua molekul seperti namanya, itu disakarida, dua molekul sakarida. Mereka adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ini bisa dihidrolisis menjadi dua macam monosakarida. Jadi bisa dipecah menjadi dua. Jadi sukrosa ini bisa menjadi glukosa dan fruktosa, dan seperti itu. Dan laktosa pecah menjadi glukosa dan galaktosa. Itu. Selanjutnya polisakarida. Tentu polisakarida ini merupakan polimer atau banyak molekul yang banyak yang bergabung-gabung. Monosakarida banyak yang bergabung dan membentuk polisakarida. Mereka yang terkenal dan penting itu amilum, selulosa, dan glikogen. Amilum itu apa? Yang terdapat dalam pati. Selulosa itu serat-serat atau fiber tadi, dan glikogen si minyak-minyak. Jika dihidrolisis mereka akan menghasilkan monosakarida. Jadi jika polimer ini, polisakarida ini dipecah-pecah akan menghasilkan monosakaridanya. Ini dia tentang lebih lanjut tentang polisakarida. Mereka adalah sebagai polimer dari sakarida, bisa 3 sampai ribuan molekul. Sangat banyak. Tidak berasa manis dan sukar larut dalam air. Kalau yang lainnya gampang larut dalam air. Kalau polisakarida, maksud saya mono dan disakarida bisa larut dalam air. Kalau ini sukar larut dalam air. Adapun polisakarida pati itu sebagai sumber bahan makanan, dan polisakarida non pati itu tidak dapat dicerna oleh enzim manusia. Ini adalah selulosa. Selulosa adalah apa sih? Fiber atau serat. Sebentar ya teman-teman. Apa tadi? Polisakarida. Selanjutnya mono atau disakarida dan pati. Selanjutnya itu mono atau disakarida dan pati. Mereka ini adalah
bahan makanan atau karbohidrat yang bisa dicerna oleh tubuh kita, yaitu dicerna oleh enzim pankreas dan enzim usus, dan kemudian diserap ke dalam darah sebagai monosakarida, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Jadi enzim-enzim ini akan memecah tadi si pati ini yang masuk ke dalam tubuh kita, dimakan mulai dari mulut menjadi amilosa, teruskan ke lambung sampai hingga ke usus yang dimasukkan ke dalam darah. Nah, di sini penulis menyebutkan tentang proses ininya, monosakarida, disakarida, dan pati ini perjalanannya mereka ke menjadi darah. Nah, monosakarida, disakarida, dan pati. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Nah, di sini glukosa adalah sumber energi utama untuk manusia, sel manusia, dan hampir seluruh hewan, dan juga di sini khususnya bagi otak. Jadi sumber energi utama otak itu adalah karbohidrat. Jadi memang otak butuh banyak kalori. Nah, di sini penulis mengatakan bahwa akan tetapi karbohidrat juga itu bisa disintesis endogenously, atau endogenously ini adalah diproses di dalam tubuh. Maksudnya nanti asam amino ini dan gliserol ini oleh tubuh disintesis menjadi mono atau disakarida. Nah, seperti itu. Jadi sakarida tidak masuk dalam tubuh secara langsung, akan tetapi diproses baru di dalam tubuh. Nah, adapun asam amino apa? Itu protein. Nah, gliserol itu adalah lipid. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa sakarida atau karbohidrat ini bisa disintesis oleh protein ataupun lipid ataupun lemak. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya, nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nah, jadi menurut Alodokter bahwa nutrisi untuk tubuh itu dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikronutrisi. Makronutrisi yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, yang seperti saya sebutkan tadi bahwa ada tiga sumber utama, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, adapun mikronutrisi yaitu mineral dan vitamin. Nah, perjalanan karbohidrat itu pertama-tama dia sebagai bentuk karbohidrat dari makanan, apakah bentuk pati atau macam-macam. Nah, saat makanan ini masuk ke dalam tubuh terus dicerna dan dipecah oleh berbagai enzim, akhirnya dia menjadi glukosa. Glukosa ini adalah pecahan dari karbohidrat. Nah, selanjutnya glukosa ini dibawa ke dalam darah. Ke dalam darah diserap terus dialirkan sampai ke sel-sel tertentu. Nah, sel-sel tertentu yang mendapat glukosa ini disitulah baru direaksikan menjadi apa? Reaksikan menjadi energi yang berbentuk ATP. Jadi di sini merupakan reaksi glikolisis oleh sel, di mana di dalam mitokondrianya sel mitokondria. Jadi seperti itu. Mungkin pernah kita pelajari di pelajaran biologi. Nah, selanjutnya kualitas karbohidrat dalam perspektif fisiologi. Nah, fisiologi itu apa? Fisiologi itu adalah ilmu yang membahas tentang fungsi dan cara kerja tubuh. Jadi apa perannya karbohidrat dalam tubuh kita? Nah, sini the quality of nutrient form physiologic perspective may be defined according to the way it fulfills its physiologic role. Jadi intinya di sini dia jelaskan bahwa bagaimana kualitas karbohidrat, kualitas nutrisi dipandang dari perspektif fisiologi. Jadi di sini maksudnya berdasarkan itu yaitu ya caranya mengisi peran di dalam tubuh kita.
bagaimana cara karbohidrat ini mengisi perannya di dalam tubuh kita. Nah, ternyata bukan hanya mengisi mentransfer energi, tapi ada juga yang lain. Nah, apa itu? Nah, di sini berdasarkan tentang ketidakadaan kebutuhan atau penyokong kebutuhan kesehatan dan yang berhubungan dengan tubuh, cara kerja fungsi tubuh. Selanjutnya, fungsi karbohidrat pada tubuh. Nah, apa fungsi karbohidrat pada tubuh? Yaitu yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua pengendali berat badan, ketiga mencegah berbagai penyakit. Nah, penyakit ini yang akan kita bahas yaitu seperti penyakit jantung dan darah mungkin, dan juga obesitas dan gangguan pencernaan, termasuk berat badan dan lain-lain. Dan keempat adalah penentu indeks glikemik. Apa itu indeks glikemik? Ya, nanti akan kita bahas juga. Selanjutnya, efisiensi energi. Berdasarkan dari efisiensi energi. Nah, jadi proses pencernaan yang pertama-tama, apakah karbohidrat ini benar-benar efisien buat tubuh? Ya tentu efisien. Akan tetapi tidak semua ternyata karbohidrat ternyata efisien bagi tubuh untuk dalam hal membentuk energi. Jadi seperti itu. Di sini jelaskan energy efficiency of carbohydrate can be defined as the ratio of the energy used by cells to the energy contents of the initial food. Jadi di sini penulis menyebutkan bahwa efisiensi pembentukan energi oleh karbohidrat itu ya tergantung dari rasionya, perbandingannya, berapa banyak makanan yang kita makan dan juga berapa banyak energi yang dihasilkan. Nah, gitu artinya apakah efisien jika kita makan satu piring ternyata energinya cuma secuil, 1 sendok, baru udah makan satu piring kan, tapi ternyata dia cuma bisa lari nggak sampai setengah kilo. Nah, itu kan agak aneh. Nah, makanya perlu kita pelajari keefisienannya. Jadi di sini ada proses pencernaan, yaitu yang pertama melalui di mulut oleh enzim amilase, di lambung oleh enzim pencernaan yang banyak, ada pepsin dan lain-lain, ada juga asam klorida. Nah, selanjutnya di usus, enzim dari pankreas dan empedu. 4, penyerapan nutrisi di usus kecil. Nah, setelah dipecah oleh enzim dari pankreas dan empedu ini, dia akan membentuk glukosa, dan glukosa ini diserap oleh usus-usus kecil tubuh. Yang kelima, pemadatan sisa makanan di usus besar. Jika masih ada air-air atau lain-lain nutrisi lain yang dibutuhkan oleh tubuh, maka akan diserap lagi. Nah, makanya tinja atau kotoran kita itu akan menjadi padat ketika semua air atau nutrisi-nutrisinya itu telah diserap. Selanjutnya, glukosa masuk ke dalam darah dengan cara difusi dan transfer aktif. Jadi di sini menyebutkan bahwa bagaimana glukosa masuk ke dalam darah, yaitu dengan cara transfer aktif. Jadi setelah diserap oleh usus halus, terus dimasukkan ke dalam darah. Nah, habis ke darah, nah dia habis di dalam aliran darah, dia masuk, dibawa oleh darah. Nah, jadi setelah sampai ke tujuan atau ke sel-sel yang dituju, glukosa ini direaksikan atau yang mengalami proses glikolisis, membentuk 2 NADH dan 2 ATP. Selanjutnya, enzim dalam pencernaan. Nah, ini enzim dalam pencernaan, yaitu amilase yang mencerna glukosa, protase protein, pepsin. Pepsin yang mencetak protein juga, ada protase dan ada pepsin. Lipase yang memecah lemak, laktase yang mencegah laktosa, dan lain-lain sebagainya.
Oke, mungkin itu saja dulu sampai hari ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.